Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rekan saya yang berkata alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan. Pada hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan aktivitas yang kita jalani setiap harinya termasuk diantaranya dalam malam ini Allah melihat sebagai ibadah yang diterima. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para istri keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, serta orang saleh yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman kelak nanti. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan mereka yang mendapatkan syafaatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akan sekalian yang berkata Allah, para bapak dan ikhwan, azan ya Allah wa iyyakum. Setelah makanan jasmani, sekarang makanan rohani. Lengkap sudah. Insyaallah mudah-mudahan jadi kebaikan semuanya. Amin. Amin. Terlebih dahulu saya sampaikan jazakumullah khairan kepada pengurus dan khusus kepada sahibul bait yang telah memberikan waktunya, meluangkan waktunya dan tempatnya untuk diselenggarakannya pengajian taklim Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan semua urusannya dimudahkan. Amin. Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak dan ikhwan, materi kita insyaallah hari ini adalah tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, bukan tafsir surat Al-Falaq. Pertemuan terakhir kan kita telah membahas surat An-Nas ya. Saya baca surat Al-Isra, mungkin ini tema yang menarik ini untuk disampaikan. Meskipun mungkin sebagian kita juga sering mendengar cerita Isra Mi'raj, tapi coba mari kita hadirkan hati pada kesempatan malam hari ini membahas tema tentang Isra Mi'raj. Sebab tidak mesti tema tentang Isra Mi'raj dibahas pada tanggal 27 Rajab. Betul Bapak kawan dan kawan? Tidak mesti. Biasanya peringatan Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Sebab diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia, akan sebagian besar Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Setelah kita telusuri, ternyata para ulama pun masih berselisih pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. 27 Rajab itu bukan satu-satunya pendapat, bukan. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam bukunya yang berjudul hadis-hadis yang berbicara tentang bulan Rajab tidak membahas tentang terjadinya Isra Mi'raj, menunjukkan tidak ada dalil yang menerangkan secara khusus bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab, terlebih lagi di tanggal 27. Nah, para ulama menyampaikan di sini ada catatan yang saya catat bahwa Isra Mi'raj para ulama berselisih pendapat kapan terjadinya. Pendapat yang pertama mengatakan
Isra Mi'raj terjadi bersamaan dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi. Berarti kapan? Diutusnya Nabi sebagai Nabi, diutusnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Kapan? Usia beliau berapa? 40. Bulannya? April. Agustus, tanggal 17. Allah alam nggak disebutkan. Ya. Nggak disebutkan di sini. Imam At-Tabari menyampaikan bersamaan dengan diangkatnya Muhammad sebagai Nabi, malam harinya terjadi Isra Mi'raj. Ibarat siang hari Nabi SAW mendapatkan wahyu, malam harinya terjadi Isra Mi'raj. Kan Isra itu perjalanan ya, perjalanan malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj naiknya itu ke atas dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nanti kita akan bahas sebagaimana yang Nabi SAW tuturkan sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Ini pendapat yang pertama, terjadi apa tadi? Bersamaan dengan diangkatnya Muhammad SAW sebagai Nabi. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan Isra Mi'raj terjadi 5 tahun setelah diangkatnya menjadi Rasul. Berarti usia Nabi berapa? 45. Ini tidak disebutkan bulannya, apalagi tanggalnya, tidak. Ulang tahun sih. Ini pendapat ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dan Imam An-Nawawi. Pendapat yang ketiga, nah ini yang paling masyhur di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia meyakini Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Ingat, yang pertama bersamaan dengan diangkatnya sebagai Nabi. Yang kedua 5 tahun setelah kenabian, berarti usianya 45. Yang ketiga 27 Rajab tahunnya 10 kenabian, berarti usia Nabi SAW kalau berapa? 50 tahun. Ini salah satu pendapat. Yang keempat, 6 bulan sebelum hijrahnya beliau ke Madinah. 6 bulan sebelum hijrahnya beliau ke Madinah. Kalau kita tahu Nabi SAW berdakwah di Makkah selama 13 tahun, berarti kira-kira tahun ke-13, 6 bulan sebelum hijrahnya beliau ke Madinah. Di sini disebutkan bulannya, yaitu bulan Muharram. Di sini disebutkan secara spesifik. Kalau tadi bulannya sudah disebutkan, yang pertama Rajab, yang kedua bulan Muharram kemarin. Sekarang kita di bulan Safar. Tanggal berapa sekarang? 23 ya? 23. Ya itulah. Bulan Muharram. Berikutnya ini beberapa berarti 1, 2, 3, 4, 5. Pendapat yang kelima mengatakan Isra Mi'raj terjadi setahun 2 bulan, berarti 14 bulan ya. Setahun kan 12 bulan, ditambah 2 bulan menjadi 14 bulan sebelum hijrahnya beliau, dan ini disebutkan bulan Muharram. Berarti kira-kira tahunnya tahun 12. Kalau tadi yang sebelumnya tahunnya 13, yang kelima ini, pendapat yang kelima ini mengatakan tahunnya tahun 12 kenabian. Kira-kira bulannya sama bulan Muharram. Sudah 2 bulan Muharram. Rajab cuma 1. Dan yang terakhir ada 6 pendapat. Dikatakan Isra Mi'raj terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tapi bulannya bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal.
Nanti ada 3 bulan yang disebut Rabiul Awal, Muharram dan Zulhijjah. Nah, dari 6 pendapat ini mana yang paling sahih? Allahu a'lam. Tidak ada dalil yang tegas, lugas menerangkan kapan terjadinya Isra Mi'raj. Tapi sebagai seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tugas kita hanyalah mengimani bahwa Isra Mi'raj betul-betul terjadi. Meskipun pasti orang mengatakan gak logis, tidak logis, gak mungkin logis juga. Bisa jadi panjenengan sekarang mengatakan saya beriman, percaya bahwa Isra Mi'raj itu terjadi saiki. Zaman Nabi SAW belum tentu kok. Belum tentu. Coba bayangkan saja, bayangkan ya, satu malam ya, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana hari itu, zaman itu, melakukan perjalanan sejauh itu gak cukup 1 malam. Jangankan 1 malam, 1-2 hari saja gak cukup. Bolak-balik, satu perjalanan saja gak cukup, apalagi bolak-balik. Ditambah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit ke-7, di atas langit ke-7, bukan di langit ke-7-nya. Setelah itu balik lagi dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Haram. Kira-kira logis nggak? Jelas nggak logis? Yakin nggak logis? Makanya zaman itu banyak yang murtad. Coba lihat sejarah Sirah Nabawiyah. Bayangkan saja ya, ada orang yang sholat isya bersama panjenengan, sholat subuhnya juga bersama panjenengan. Tiba-tiba setelah sholat subuh cerita, saya tadi malam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi. Nah, pasti secara akal akan berbicara nggak mungkin, gila kamu, bohong kamu. Ya. Nah ini, meskipun secara terjadinya Isra Mi'raj, para ulama berselisih pendapat, tapi sebagai orang yang beriman, ya, kita harus percaya. Kenapa harus percaya? Karena Isra Mi'raj disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Mi'rajnya tersebutkan di dalam surat An-Najm. Kalau di dalam surat Al-Isra itu hanya Isra-nya saja, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun di surat An-Najm itu menceritakan Mi'rajnya, ya, yaitu tatkala Nabi SAW menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti insyaallah kita akan coba mendengarkan tuturan Nabi SAW sendiri, bagaimana cerita beliau dalam melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Nah, para hadirin sekalian, kepada ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah mengawalinya dengan mengkuduskan, memahasucikan dirinya. Artinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang suci, yang mampu memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini disebutkan dengan lafaz bi'abdihi. Nah, ini menjadi dalil juga bahwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah jasad dan ruhnya. Jasad dan rohnya. Seperti kita ini, kita punya jasad dan kita masih hidup, artinya kita masih punya roh. Perjalanan Nabi Isra Mi'raj
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu jasad dan rohnya. Sebab para ulama ada yang menyatakan perjalanan Nabi Isra Mi'raj itu hanya rohnya saja. Jasadnya tidur ya, Ustaz. Jasadnya tidur, nggak ikut. Ya. Nah makanya ini menjadi dalil bi abdihi. Abd itu artinya hamba Allah. Abd artinya hamba Allah yang memiliki roh. Ya. Allah lah yang memperjalankan pada malam hari Laila minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, sekarang coba kita dengarkan tuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Perjalanan Isra Mi'raj yang beliau lalui tersebut di dalam Sahih Muslim. Nabi SAW bercerita, utitu bil buraq, aku diberikan buraq. Buraq, pernah dengar istilah ini ya? Buraq. Buraq itu tunggangan atau kendaraan boleh yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tatkala melakukan Isra Mi'raj. Apa itu buraq? Nabi SAW mendefinisikan sendiri, mengilustrasikan kepada kita agar tahu, meskipun kalau kita membayangkan pun gak akan pernah mampu. Dia mengatakan, wa huwa dabbatun abyad, semacam hewan yang warnanya putih. Hewan warnanya putih. Tawilun fawqal himar, tinggi, lebih tinggi dari himar. Himar apa? Keledai. Dalam surat Al-Jumu'ah ada itu. Masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang membawa kitab-kitabnya tapi tidak memahaminya seperti himar, keledai yang membawa kitab di atasnya. Himarnya nggak paham apa yang dibawa, padahal semua semuanya di sini. Jangankan memahami, bacanya saja nggak bisa. Dia diperintah aja gitu. Nah, himar, jadi himar ya. Buraq tingginya lebih tinggi dari himar, dari keledai. Lebih besar dari himar, lebih tinggi tur besar dari himar. Tapi ngomong-ngomong, panjenengan pernah lihat himar kan? Keledai langsung secara langsung di kebun binatang ya. Nanya kedelai, Set. Keledai. Kalau lihat di gambar video mah itu bisa dikecili, dibesarin. Tapi kalau lihat langsung, oh ternyata seperti ini kisaran besarnya keledai. Kalau di Mesir dulu di mana-mana banyak di jalan-jalan biasa. Jalan seperti ini nih, gang-gang seperti ini, kayak ayam. diwaringi keledai biasa. Orang bawa belakangnya kayak gerobak itu, digeret oleh himar biasa. Makanya kalau panjenengan lihat video di Palestina itu, sesekali ada orang yang bawa barang-barang digeret oleh keledai. Itu ya seperti itulah di orang-orang Arab Saudi. Nah ini buraq lebih besar dari himar, dari keledai. Wa dunal bighal, lebih kecil dari bighal. Lebih kecil itu lebih pendek. Bighal itu apa sih? Bighal adalah hewan hasil kawin silang antara keledai dan kuda. Kalau panjenengan bisa bayangkan kuda sebesar apa, bighal ini tidak lebih besar dari kuda. Nah, buraq tidak lebih besar dari bighal juga, tapi tidak lebih kecil dari himar. Ya kira-kira seberapa sih berarti?
Himar itu sekambing apa gede lagi sih? Itu rumah. Gede lagi. Kalau himar secempek, Oh secempek. secempek. Ukurannya bukan kambing yang besar gitu lah, tapi kambing yang standar ke bawah sedikit lah. Itu himar. Keledai. Nah ini biwal antara buruk antara biwal dan himar. Ukuran fisiknya. Nah ini ukuran fisiknya diilustrasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang lihat kemampuannya. Kemampuan buruk dalam berjalan. Yadha'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Sekali melangkah jauhnya sejauh mata memandang. Sekali melangkah, belum lari, belum jalan kemudian lari. Baterai luar biasa, secepat cahaya mesti. Makanya nggak heran perjalanan dari Mekah menuju Palestina, kemudian dari Palestina ke Sidratul Muntaha bisa ditempuh 1 hari saja, semalam saja. Cuman ya bagaimana buruknya kemudian perjalanannya Allah a'lam, kita nggak bisa membayangkan dan merasakan. Yang jelas kita harus mengimani. Nah setelah Rasulullah SAW diberikan buruk tadi, kemudian Rasulullah SAW menaiki. Farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku menaikinya sampai tiba di Baitul Maqdis di Palestina. Farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihil anbiya. Kemudian setelah sampai di Baitul Maqdis, aku ikat himar itu, aku ikat bihol itu di tempat di mana dulu para nabi mengikat hewan tunggangannya juga di situ. Nah, di sini ada rahasia kepada ikhwan yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW tradisi dan budaya para nabi terdahulu. Sebab semuanya sama. Semuanya sama-sama utusan Nabi, budayanya sama, sifat-sifat yang diajarkan juga sama. Nah ini menjadi bantahan nanti orang-orang kafir Quraisy ngomong ke Nabi Muhammad SAW itu selalu mengejek dengan ejekan-ejekan yang menekan psikisnya beliau, bahwa Nabi itu dari dulu itu munculnya pasti dari Bani Israil, seringnya dari Bani Israil. Kok sekarang zamannya ada orang yang mengaku Nabi bukan dari Bani Israel, tapi dari Arab. Nah, ada adat istiadat yang berbeda antara Arab dengan Bani Israel. Nah, dari Isra Mi'raj inilah Nabi SAW diajarkan adat istiadat budayanya para Nabi terdahulu, sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy mempertanyakan akan hal itu, Nabi SAW bisa menjawab. Nah, dari sini nih. Farabatuhu bil halqatil lati yarbitu bihil anbiya. Aku mengikat biwal kurang tadi di tempat dulu para nabi dan rasul mengikat hewan tunggangannya juga di situ. Nah, setelah diikat, kemudian Nabi SAW masuk ke Masjidil Aqsa. Tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'atain. Kemudian beliau menunaikan sholat 2 rakaat. Nah, sholatnya bagaimana Allah alam, karena sholat waktu itu kan belum mendapatkan syariatnya. Ya. Nah, di sini juga tidak disebutkan, dijelaskan bagaimana tata cara sholatnya, tapi yang jelas beliau sholat. Bahkan di keterangan yang lain beliau mengimami para nabi terdahulu. Nah, mengimami para nabi terdahulu pun ini juga kita nggak bisa membayangkan. Apakah hanya hadir pada saat itu, atau Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, atau di alam yang lain? Nggak bisa kita membayangkan. Tapi yang jelas di situ disebutkan Nabi SAW melakukan sholat. Setelah melakukan sholat di dalam Masjidil Haram, di dalam Masjidil Aqsa, beliau keluar. Summa kharajtu faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin. Setelah keluar, malaikat Jibril datang dengan membawa gelas yang berisi khamr, ciu. Bahasa sekarang ciu. Wa ina'in min laban,
dan membawa gelas yang berisi susu. Ada 2 gelas yang dibawa malaikat Jibril dihidangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama isinya khamar, yang kedua isinya susu. Kemudian Nabi SAW memilih gelas yang berisi susu. Fakhtartul laban. Dalam riwayat yang lain disebutkan 3 gelas. Yang pertama khamar, 2 susu, yang ketiga ini kalau nggak salah air putih biasa. Tidak dipilih oleh Nabi SAW. Yang dipilih adalah susu. Ini menggambarkan bagaimana nanti keadaan umatnya. Keterangan menjelaskan, menggambarkan bagaimana keadaan umatnya. Coba bayangkan kalau Nabi SAW milih jin, milih khamr, bisa-bisa mabok-mabok. Sukanya mabok semuanya. Nabi SAW milih susu pun sebagian masih pada mabok. Nah, setelah Nabi SAW memilih susu dan dikatakan oleh malaikat Jibril bahwa engkau wahai Muhammad ikhtartal fitrah, telah memilih sesuai dengan fitrahnya manusia. Kemudian barulah beliau melakukan perjalanan mi'rajnya dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, ini menarik di sini nih. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntahanya tidak langsung sampai ke sana, tapi melalui tahapan demi tahapan. Kita tahu kalau ke atas ada langit. Langit ada berapa lapis? 7 lapis. Setiap lapisan demi lapisan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW, beliau selalu dihadapi oleh penjaganya. Dan penjaganya selalu mengajukan pertanyaan kepadanya. Lebih tepatnya kepada Nabi, lebih tepatnya kepada malaikat Jibril sih, bukan kepada Nabi SAW. Yang ditanya adalah asistennya, yaitu malaikat Jibril. Setelah sampai ke langit yang pertama, ya, bertemu dengan penjaga langit yang pertama, malaikat Jibril ditanya, "Man anta?" Siapa kamu? Jibril menjawab, "Jibril, aku ini Jibril ini datang." Ditanya lagi, "Wa man ma'aka?" Artinya, Dengan siapa? dengan siapa? Bersama siapa kamu Jibril datang ke sini? Bahasa kita, kok tumben? Kemudian Jibril menjawab, "Muhammad," dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, "Wa qad bu'itsa ilaihi," apakah Muhammad sudah ada janjian, bahasa kita, sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh malaikat Jibril, "Qad bu'itsa ilaihi." Ya, sudah ada janjian. Ayo gitu Jokowi. Ringnya banyak apa ya? Luar biasa. Ya, sudah diutus. Nah, setelah ditanya dengan sederet pertanyaan itu, kemudian dijawab oleh malaikat Jibril apa adanya, barulah dibukakan pintu langit yang pertama. Setelah dibukakan, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Naik lagi. Di atas, di alam lain, semuanya itu hidup, nggak ada yang mati dan nggak berjalan usia itu. Makanya Nabi Isa kan diangkat ya pada saat masih ada di dunia. Nah, setelah sampai di langit, usia beliau nggak bertambah. Nanti di akhir zaman beliau diturunkan, usianya sama seperti saat beliau diangkat ke langit. Nanti beliau akan ditemui oleh Nabi Muhammad SAW di langit yang berikutnya. Di langit yang kedua, kan setelah melalui langit yang pertama, beliau naik lagi bersama malaikat Jibril. Setelah sampai di langit yang kedua, bertemu dengan penjaga pintu langit yang kedua juga. Ditanya,
man anta, siapa kamu, wa man ma'aka, siapa yang bersamamu, malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menjawab, bersama kau adalah Muhammad. Kemudian ditanya, apakah Muhammad sudah diutus, punya janjian dengan Allah? Ya, punya janjian dengan Allah. Setelah itu dibukakan, bertemulah di situ dengan Nabi Isa, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Jadi di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam, yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik lagi ke langit yang ketiga, ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama dan dijawab juga dengan jawaban yang sama oleh malaikat Jibril. Langsung dibukakan. Di langit yang ketiga, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika melihat Nabi Yusuf, lihat nih, luar biasa nih. Nabi Muhammad SAW kaget. Ada manusia yang luar biasa gantengnya seperti itu. Sampai beliau mengatakan, huwa qad u'tiya syatrul husni. Sungguh Nabi Yusuf itu telah diberikan ketampanan setengah dari ketampanan di dunia. Setengah ketampanan di dunia dimiliki oleh Nabi Yusuf. Setengahnya yang lain, sisanya dibagi-bagi seluruh makhluk dunia. Entah panjenengan berapa 0% atau 0,0 nggak tahu. Pak Ibrahim sih kakek dewek weh. Terus payu. Tapi Ibrahim kok Turuhan juga Nabi. Ini setengahnya miliknya Nabi Yusuf. Makanya kaget. Makanya wajar juga kalau kita baca surat Yusuf, wanita-wanita sampai tidak sadar mengiris tangannya karena terpukau melihat ketampanan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad SAW pun merasa kaget juga. Padahal laki loh, sama-sama laki, kaget juga loh. Apalagi wanita yang normal. Ini masya Allah. Ya. Nah, ini di langit keberapa? Langit yang ketiga. Langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam, yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, yang ketiga Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit yang keempat, di situ juga ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, dijawab oleh malaikat Jibril dengan jawaban yang sama. Dibukakan pintu langit yang keempat, di situ Nabi SAW bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris. Naik lagi ke langit yang kelima. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab juga dengan jawaban yang sama. Kemudian dibukakan, di situ Nabi SAW bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun siapa? Kepada dakwah saudaranya Nabi Musa. Nanti Nabi Musa berada di langit berikutnya. Kalau tadi Nabi Harun di langit yang kelima, Nabi Musa berada di langit yang ke-6. Masih ingat gak nih? Langit yang pertama siapa? Dua. Yahya. Yang ketiga Nabi Yusuf. Yang keempat Nabi Idris. Kali nanti keluar di ujian nasional. Tak tulis. Oh, yang tertanya. Yang kelima Nabi Harun. Yang keenam barulah ketemu dengan Nabi Musa. Dan yang terakhir di langit yang ketujuh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. sing jaga subuh, sing jaga subuh, Kowe sampe anjo. sing jaga tahajud. Nah, setelah ketemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW naik lagi, karena di situ bukan Sidratul Muntahanya, masih naik terus. Cuma malaikat Jibril nggak bisa ikut, sebab tugasnya malaikat Jibril hanya mengantar, tidak ikut campur urusannya Muhammad dengan rohnya. Bahasa mudahnya, kalau panjenengan nganter
saudara panjenengan yang mau naik kereta, naik pesawat, kan ada batas pengantar. Nah seperti itulah kurang lebih malaikat Jibril yang tugasnya hanya mengantar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang naik untuk bertemu dengan Allah ke Sidratul Muntaha hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, setelah sampai di hadapan Allah, dari sini juga para ulama khilaf, apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul melihat dengan mata kepalanya sendiri wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang jelas disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kondisinya? Yang penting kita beriman aja. Ya. Nah, setelah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mendapatkan syariat sholat. Mendapatkan apa? Syariat sholat. Awalnya berapa? 50 waktu, bukan rakaat. 50 waktu, 50 rakaat mah. Mudah insyaallah. Bagi antum kita ini. 50 waktu sehari semalam. Nabi SAW sami'na wa ta'na sudah. Kalau dibagi sehari semalam berarti kurang lebih ada dari jam berapa sampai jam berapa kira-kira? Kalau subuh jam 5 lah katakan ya. Berarti sholatnya hanya ada berapa rakaat gitu. Terus menjelang zuhur ada lagi. Ya gitulah bagi sendiri. Dan Nabi SAW mendapatkan syariat sholat 50 waktu ini langsung sampai nawatona. Ya karena perintah. Sampai nawatona sudah turun. Kelanggan yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Gak dibilangin apa-apa. Tidak ada. Turun ke langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Disinilah terjadi dialog yang menarik juga. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma farada rabbuka ala ummatika." Wahai Muhammad, apa yang Rabb fardukan, wajibkan kepada umatmu? Nabi SAW jawab, khamsina sholatan, 50 waktu, 50 sholat. Apa kata Nabi Musa? Irji, kembali. Irji ila rabbik, kembali ke Allah, ke Rabbmu. Fas'alhu takhfif, dan mintalah keringanan, dispensasi, diskon, jangan 50. Kata Nabi Musa, fa inna ummataka la yutiquna dzalik, karena umatku nanti wahai Muhammad gak akan mampu. Kenapa Nabi Musa sampai mengatakan seperti itu? Bukan tanpa dalil, bukan apa-apa, karena Nabi Musa sudah punya pengalaman dalam dakwahnya terhadap siapa? Umatnya Nabi Musa siapa? Bani Israil. Fa inni qad balautu Bani Israil wa khabartuhu, karena aku sudah mencobanya, menguji cobanya terhadap Bani Israil dan mereka gak mampu. Maka coba kembali ke Allah, minta keringanan, jangan 50. Akhirnya Nabi Muhammad sampai nawatona juga. Naik lagi. Ini juga agak bersama malaikat Jibril kan, sendirian. Bertemu dengan Allah, minta keringanan. Nabi SAW mengatakan kepada Allah, Ya Rabb, khafif ala ummati, ringankan kewajiban yang kau berikan kepada umatku. Maka yang Allah Subhanahu wa taala lakukan adalah hatta anni khamsan, Allah kurangi dari 50 menjadi 45.
hanya 5 waktu yang dikurangi. Turunlah Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, berapa jadi? Bila pasai Baru 45, wahai Nabi Musa. Enggak. Irji. Balik mana? Hajat. Kembali lagi. Rewen ya. Orang mampu. Akhirnya balik lagi. Beneran balik lagi Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala ya, dan minta keringanan lagi. Ya Rabb, khaffif 'ala ummati, ringankan. Dikurangi dari 45 menjadi 40. Turun. Ketemu dengan Nabi Musa lagi, berapa wahai Muhammad? Pasai pira. 40 ya Nabi Musa. Enggak. Irji. Balik. Balik lagi. Begitu terus bolak-balik naik turun bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Musa. Anehnya Nabi Ibrahim biasa-biasa saja. Melewati Nabi melewati langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim biasa saja. Enggak ada riwayatnya sih. Tidak juga. Dialog antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Lagi godong-godong. Kalem. Ada bebek ya. Begitu seterusnya. Jangan sing rewen Sampai 5 waktu. Sampai 5 waktu dari 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 waktu. Nah, setelah 5 waktu Nabi SAW mendapatkan kewajiban sholat tadi turun. Bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya lagi, berapa Muhammad? 5. Enggak. Balik. Coba bayangin, 5 waktu saja masih dinilai berat oleh Nabi Musa. Umat tuh gak akan mampu, wahai Muhammad. Bayangin, 5 waktu. Nyatanya sekarang jadi kenyataan nggak? Jadi kenyataan kan? Kalau panjenengan Masya Allah, kalau dibebankan 50 waktu siap. Iya. Mau cerita. Pak Ibrahim baiklah. 5 waktu saja ini masih banyak yang meninggalkan. Dari 5 waktu menjadi 2 waktu. Maghrib Isya, Sakrib, sholat Isya dan Maghrib. Nah ini Nabi Musa mengatakan, ya irji, kembali lagi. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW mengatakan kepada Nabi Musa, dia berkata, sebentar. Iya, intinya isin itu loh. Cuma saya pengen membacakan ininya, lafaz hadisnya. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Falam azal arji' baina Rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa." Terus menerus aku bolak-balik ke Allah, kemudian ke Nabi Musa. Kemudian setelah sampai ke Nabi Musa kemudian mengatakan kepada Muhammad, setelah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berarti gini, mohon maaf nih. Jadi setelah dikatakan kembali oleh Nabi Musa, setelah diwajibkan 5, Nabi SAW tetap naik, minta keringanan. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, innahunna khamsu shalawatin kulla yaumin wa lailah." 5 waktu yang aku fardukan kepada umatmu sehari semalam itu, likulli sholatin ashrun. Setiap satu sholat yang dikerjakan dinilai 10. Satu sholat yang panjenengan kerjakan dinilai berapa? 10 waktu. 10 kali sholat. Panjenengan sholat sekali dinilai 10 kali. Berarti kalau panjenengan sholat 5 kali sehari semalam dikalikan 10 menjadi 50 kali. Sudah sama. Panjenengan kerjakannya sedikit, nilainya banyak. Ya. Fi kulli sholatin ashrun, fadzalika khamsuna sholatan, maka sepadan dengan 50 kali sholat. Inilah
keutamaan umat Nabi Muhammad SAW mengerjakan amalannya sedikit tapi pahalanya banyak. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu tidak seperti umat Nabi Muhammad. Bahkan cara bertobatnya juga beda, berat, sampai bunuh diri. Umatnya Nabi Musa disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu, kalau melakukan dosa besar, cara tobatnya adalah faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Yang demikian itu lebih baik di sisi Allah pencipta kalian. Umat Nabi Muhammad, kita ini kalau melakukan dosa besar, nggak perlu bunuh diri, nggak perlu gantung diri, hanya tobat istighfar, tobat yang serius dan bertekad gak akan mengulanginya lagi. Bila perlu ditambah dengan sholat taubat 2 rakaat sudah cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Dan tanda Allah mengampuni atau tidak, kalau Allah mengampuni kita gak akan mengulanginya lagi. Kita gak mengulanginya dosa-dosa yang pernah kita kerjakan itu. Tapi kalau terkadang mungkin kita ulangi, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa kita. Ya. Nah, ala kulli hal ini perbedaan antara umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ala kulli hal intinya, setelah Nabi SAW mendapatkan syariat 5 waktu ini, ya sholat 5 waktu ini, turun ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa pulang lagi ke Makkah, ke Masjidil Haram. Dan di saat pagi harinya itulah Nabi SAW cerita ke masyarakat gempar waktu itu. Orang-orang yang awalnya beriman jadi murtad. Jadi murtad karena nggak percaya. Betul-betul hanya imanlah yang berbicara saat itu. Betul-betul orang-orang yang iman yang kuat kokoh seperti Abu Bakar As-Siddiq, yang tersisa yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya waktu itu tatkala ada orang yang dengar ceritanya Nabi Muhammad, orang ini, si fulan ini datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, coba tanya ke temanmu itu yang namanya Muhammad itu, katanya tadi malam dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Beneran gak sih? Apa jawaban Abu Bakar? Huwa qala la. Apakah beneran? Tanya balik. Abu Bakar tanya balik, karena waktu itu Abu Bakar belum tahu, belum mendengar langsung dari Muhammad. Ya. Apakah Nabi Muhammad beneran mengatakan itu? Iya. Kamu percaya enggak? Kalau dia mengatakan seperti itu, aku percaya. Laqad shadaqa. Terus si fulan ini, orang ini pengen meyakinkan, jangan-jangan Abu Bakar bercanda atau nggak paham apa yang ditanyakan, sehingga orang ini menyampaikan pertanyaannya lagi dengan lugas. Abu Bakar, bahwa Muhammad ini gini. Kamu percaya nggak? Iya, aku percaya. Nah, katanya Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar menekankan, kalau seandainya Muhammad lau ab'ad min dzalik, melakukan perjalanan yang lebih jauh dari perjalanan Isra Mi'raj itu, kemudian Nabi Muhammad mengatakan itu, laqad shadaqa. Aku percaya. Kalau buat keimanan, gak mungkin percaya. Dan orang-orang yang tersisa kala itu hanyalah orang-orang yang betul-betul keimanannya kokoh. Ya. Nah, ini singkatnya peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kalau kita pengen lebih detail lagi berbicara tentang Isra Mi'raj, sebetulnya dalil-dalilnya, hadis-hadisnya banyak. Diceritakan di sebuah hadisnya, Nabi SAW diperlihatkan kafilah-kafilah yang sedang berjalan dari Mekah menuju Palestina. Kemudian saat Mi'rajnya, Nabi SAW diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, kemudian diperlihatkan balasan orang yang memakan harta riba, balasan orang yang berzina,
Termasuk Nabi SAW diperlihatkan malaikat yang gak pernah senyum. Malaikat yang gak Malik. pernah senyum, yaitu malaikat Malik. Malik. penjaga neraka. Nabi SAW kalau lihat malaikat, lihatnya malaikat Jibril yang selalu senyum, Masya Allah. Tapi ketika melihat malaikat yang satu ini, kok aneh sendiri gitu loh. Malaikat kok gak pernah senyum. Akhirnya Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ini siapa sih? Malaikat ini siapa sih? Acumono. Ini siapa sih? Malaikat kok gak pernah senyum? Katakanlah ya Nabi, ya Rasulullah. Dalam hadisnya itu gimana? Itu adalah penjaga pintu neraka yang bernama Malik. Malik, nggak pernah senyum. Nah, itu diceritakan dalam hadis-hadis yang lain. Yang jelas ala kulli hal, singkatnya adalah tadi hadis yang sudah kita bacakan, riwayat Imam Muslim, dan itu hadis yang sangat masyhur. Ya. Maka inilah pembahasan tentang Isra Mi'raj. Sudah jam 10 lebih. Saya kira dicukupkan sampai di sini saja. Meskipun sebetulnya kalau ada faedah-faedah yang bisa kita sampaikan, banyak sekali faedahnya dan panjang waktunya kalau kita sampaikan lebih jauh lagi. Episode berikutnya. So, ya insya Allah lah, saya kira itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan yang ini bisa bermanfaat, terutama kita tentang Isra Mi'raj. Jadi saya ulang lagi ya, kaitannya dengan kapan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, para ulama masih berselisih pendapat. Kalau yang terkenal di masyarakat Indonesia adalah 27 Rajab dan diperingati, itu pun pembahasannya sendiri. Memperingati bagaimana hukumnya memperingati itu pembahasannya sendiri. Ya, itu ya usah itu panjang lah, tapi panjang lagi. Biar Soalnya nggak asal memperingati. Episode selanjutnya. saya kembalikan ke buku aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.